udah gak mau denger lagi, gue bilang. Tapi karena Novia yang hubungi, gue merasa berdosa kalau gue tolak. Karena waktu gue bilang dia gak nolak gue gitu loh. Jadi gak enak hati ya. Oke, gue berharapnya datang ke Surabaya, harusnya datang pagi, abis itu sorenya mau pulang. Nah itu katanya berapa hari? Tanggal 1 sampai tanggal 4. Tapi udah diminta tetap. Kenapa? Utang budi sama dia ya. Prinsipnya kalau orang pernah bantu kita nggak boleh nolak orang. Itu prinsip gua. Oke, anyway teman-teman, mungkin ada yang udah pernah dengar saya sharing sebelumnya? Oh pernah, banyak ya? Yang belum pernah? Yang belum tahu sejarah saya bergabung dengan Prudential? Ada? Ternyata ada. Gak apa-apa, supaya nggak bosan tetap saya akan cerita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Dokter Arifin mau jadi agen asuransi? Pengen tahu nggak sih teman-teman? Jujur sebelum saya join di asuransi, saya adalah mantan guru. Di sini ada guru private. Saya itu adalah guru private mafia, mata fisika kimia, teman-teman. Jadi waktu saya anak kelas 2 SMA, saya sudah ngajar anak kelas 1 SMA. Waktu saya kelas 2, dan saya punya income kurang lebih sekitar 5 juta. Waktu ngajar private, saya nggak pernah ke rumah murid. Ketepatan saya anak alumni Sutomo 1, saya anak juara 1 umum. Saya pendiam super tingkat tinggi. Kalau ditanya orang, ya tidak, jawabnya sepertinya aja. Nggak lebih dari itu. Sangat pendiam sekali teman-teman. Saya nggak pernah ke rumah murid yang datang ke rumah saya. Nah, habis itu satu grup 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Satu minggu cuma 2 kali pertemuan. Kumpul lumayan, buat anak lajang nggak ada beban, 5 juta sebulan itu enak banget loh, zaman dulu ya. Nah, tapi at the end, terakhir saya tinggalin, saya nggak jadi guru. Tahu kenapa teman-teman? Merasa ada sesuatu tekanan dari orang tua murid. Setiap terima rapot, ada aja orang tua murid yang nelfon, "Vin, lu gimana ngajar anak gua? Kimianya masih 40 ini, aduh dalam hati memang anaknya botol loh." Nah tapi kan orang Surabaya juga ngerti botol ya. Oke. Nah jadi kita merasa wah ini nggak benar, ini nggak benar. Jadi saya mulai merasa seolah-olah seperti dapat tekanan, dapat makan gaji lupa seperti itu. That's why aku mulai cari sebagai anak mahasiswa, aku harus lakukan apa ya, nggak mengganggu kuliah tapi bisa ngasih duit. Nah, gue orang yang mata duitan teman-teman. Kalau gue lihat duit, mata gue hijau. Tapi gak tau teman-teman di sini ada yang mungkin sama masih oke ya, masih sama frekuensi teman-teman. Jadi satu hal waktu itu saya mulai mencari dan saya terjun di MLM. Saya lama sekali di MLM teman-teman ya. Barang apapun saya jual, yang penting halal teman-teman. Jujur lipstick saya jual, tas saya jual, panci saya jual. Panci orang nggak mau, emak-emak mau ibu-ibu mau, pokoknya gue bisa promosiin lah. Panci mau 15 juta harganya juga bisa gue jual teman-teman. Yang penting dapat teman-teman. Dan saya cukup lama di satu MLM yang bergerak di bidang multivitamin teman-teman. Untung nggak? Untungnya lumayan banyak teman-teman, banyak ya. Tapi saya merasa waktu itu saya masih ingat, aduh sedikit lagi 12%, aduh jelas sedikit lagi 12% gimana ya? Udah gue beli sendiri dah daripada nggak dapat. Singkat cerita kejadian itu ada istilah tutup poin teman-teman ngerti ya. Jadi berulang berbulan-bulan dan untung nggak untung benar. Tapi kebanyakan waktu itu saya jadi dalam bentuk stok barang. Dan saya cuma merasa saya nggak bisa menipu diri saya terlalu lama. Dan jujur waktu itu saya selalu promosi, ini vitamin paling bagus, buktinya gue makan. Kalau nggak bagus gue nggak makan, gue bilang gitu. Tapi kalau boleh ditanya hati nurani gue waktu itu, saya nggak tahu itu benar bagus atau enggak. Serius, saya cuma takut ada expired date-nya daripada nggak kemakan. Sayang kan, sekalian promosi gitu. Nah, tapi memang vitaminnya bagus sih, sampai sekarang masih ada MLM-nya ya. Nah, tapi teman-teman, saya dari MLM bisa dapat 14 juta sebulan. 14 juta sebulan zaman dulu keren loh teman-teman ya. Kalau teman-teman orang Medan, ada di sini orang Sumatera? Ada yang orang Sumatera, yang orang kalau orang Medan tahu Medan tebing tinggi ya. Saya ke tebing tinggi itu bisa masuk ke satu-satu toko nawarin orang multivitamin, dia mau beli, gua keluarin multivitamin kedua, nggak mau beli, gua beli multivitamin ketiga, gua bisa jelasin dengan sabarnya. Teman-teman dapat 14 juta, tapi gua merasa sebulan ini dapat, bulan depan belum tentu dapat. On off income-nya teman-teman. Nah, mulai waktu itu saya mulai mikir, aduh gimana ya. Dan habis itu timbun stok barang. Dan saya bersyukur saya ketemu dengan orang yang luar biasa yang mengubah hidup saya, Dr. Sufina. Dr. Sufina itu adalah kakak ipar saya yang jadi leader saya di Prudential. Dulu masih pacaran sama adiknya. Pertama sekali dia rekrut saya, dia cuma ngomong satu. Dia nggak banyak ngomong tentang Prudential. Vin, yuk jadi agent asuransi.
bisa dapat cepetnya sebulan 100 juta sebulan. Tahu nggak teman-teman, zaman dulu saya dengar 100 juta sebulan, masuk kanan, keluar kiri, nggak nyantol di kepala saya. Orang gila lagi tapi saya nggak berani lawan. Iya Ci. Tahu kenapa? Takut nggak dapat restu. Ya, serius. Jadi terakhirnya kenapa Arifin mau di Prudential? Karena yang namanya pacaran kan cukup sering ya. Cukup sering ke rumahnya, saya perhatiin mobil cicinya itu dulu Katana. Ada yang tahu mobil Katana nggak? Masih ada ya. Katananya katana rongsokan, bukan katana baru. Kalau starter, misalnya kita lagi di ruko lantai 3, dia starter di bawah bisa kedengaran starternya. Panjang banget, susah banget starternya. Nah, 6 bulan dia kerja di rumah sakit Al-Qadri, itu ganti jadi Kijang baru. Dia kerja ada Medan Kijang, rumah sakit Al-Qadri, jadi gua penasaran. Gua bilang sama pacar gue, tanyain Cici lu dapat duit dari mana tuh? Dia bilang, tanya sendiri. Dia bilang, wadah, gua tanya. Tau nggak begitu gua tanya, dia jawabnya apa? Asuransi mateng. Gua kejebak lagi dapat. Nah, tau nggak tuh teman-teman? Begitu dia ngomong asuransi, otak gua kotor. Ini benar-benar kotor banget. Di otak gua cuma satu, korupsi. Lu jualan obat, karena zaman dulu itu banyak subsidi pemerintah obat gratis. Gua kira itu obat dia ambil dari rumah sakit, dia jual ke apotik. Ya. Ternyata enggak, berselang 1 tahun kemudian dia beli, 1 tahun sejak dia beli mobil, dia beli rumah di MBC, di Es Parman, Medan Bisnis. Waktu itu dia beli cash 600 juta cash. Perut gua mulas. Serius teman-teman, gua orang pekerja keras loh. Gua gak pintar, saya kasih tau, tapi saya orang pekerja keras. Gua apapun gua lakuin, dari pagi siang malam gua bisa kerja. Gua pontang-panting kerja, gua gak bisa ngumpulin mau beli 1 mobil juga susah. Dia udah beli mobil, beli rumah. Habis itu gue penasaran nanya lagi, Ci lu dapat duit dari mana gitu loh. Kemarin gue udah kasih tahu asuransi, lu kok gak percaya? Gue datang ke rumah, begitu datang ke rumah, tau gak teman-teman? Begitu datang ke rumah dia, mohon maaf gue pinjam ya, benar. Tahu apa yang dikasih tunjuk sama saya teman-teman? Zaman dulu itu CPS namanya, CPS itu Commission Payment Slip. Zaman dulu saya, CPS itu masih di print dan dibagiin ke agent-agent. Nggak seperti sekarang online, kapan aja kita bisa lihat di proportion, kita enak banget ya. Nah, di print 4 kali kertas ini teman-teman belinya, dan semuanya isinya angka. Pening gue liatnya angka. Habis itu udah gue coba lihat paling kanan paling bawah itu adalah angka kesimpulan, benar? Begitu gue lihat angka kesimpulannya teman-teman, gue cek mata saya, ini angka berapa ya? Sampai lihat komanya nolnya berapa, ini 5 gotiau atau gocaptiau gitu loh, 5 atau 50 juta. Ternyata income-nya 50 juta. Gue masih kolot loh teman-teman. Gue masih cari stempel dan tanda tangan. Karena kan di bawah ada kata-kata tidak dicetak secara komputerisasi, tidak, pokoknya kurang lebih gitulah kalimatnya. Nggak ada stempel. Gue cuma mikir waktu itu dan ceplos ngomong sama leader gue, Ci, lu mau angkat 20, gue bisa print begini, gue bilang. Karena gue kira dibuat-buat gitu. Kalau sekarang kan enak, kasih 7 PPH 21, kasih 7 Proforce kan gampang ya. Dia mungkin bodok waktu itu, diambil buku tabungannya Bang Mestika. Dia kasih tunjuk angkanya, teman-teman, selisih cuma 3.000 perak. Angkanya masih sama, dan dia kasih tunjuk sama saya bukan cuma sebulan, dia kasih tunjuk berbulan-bulan. Gue kerasa ketampar-tampar teman-teman, serius. Dan gue merasa apa? Gue merasa gue orang yang rajin kerja. Jujur saya orang yang benci dengan asuransi teman-teman. Saya sangat benci dengan yang namanya asuransi, dan saya tidak percaya dengan yang namanya asuransi awalnya. Jadi papa mama saya adalah orang yang beli asuransi. Kalau tahu asuransi tertua di Indonesia, tahu ya? Yang udah yang PP lah. Ya, jadi singkat cerita, begitu papa mama beli, saya orang yang ribut di rumah. Saya bilang, mama, papa kok bodoh banget, ditipu sama agen asuransi, semua agen penipu. Saya bilang, makanya orang bilang, wah, gua aja agen asuransi. Serius teman-teman. Tetapi begitu melihat income-nya Dr. Sufina, otak saya langsung berubah 180 derajat. Gua nggak peduli, gua maunya duit. Gua nggak munafik ya teman-teman, di otak gua cuma duit dulu awalnya. Misi sosialnya belum ada. Tapi sering berjalan waktu berubah ya. Jadi di otak saya begitu Dr. Sufina, kalau lu manusia, gua manusia. Lu makan nasi, gua makan nasi. Lu di Prudential, gua di Prudential. Rezeki lu ketemu Prudential duluan. One day gua akan sama seperti lu. Sejak itu benar-benar gua mau jadi agent asuransi. Dan ini tolong jangan ditiru. Artinya apa? Gua jadi agent tanpa ikut pelatihan, langsung prospek, tanpa ikut training. Ngomongnya kasar banget, dan gua nggak ngerti zaman dulu itu training apa. Tahu nggak kantornya Prudential zaman dulu itu seperti apa? Mungkin kalau setengah ruangan itu ditutup, ada begitu kantor Prudential di Medan, cuma 2 meja ADS doang. Habis itu nggak ada yang ngajarin buat quotation, nggak ada training. Singkat cerita teman-teman, gue langsung prospek, di otak gue cuma tercantum apa? Kata-kata 30%.
30%. Gue ngebitin banget, enak banget 30%. Yaudah, gue langsung masuk ke Jalan Gatot Subroto. Kalau kan ada toko-toko elektronik, gue masuk. Oh, masuk asuransi kok bagus kok. Kalau kok mati anakku dapat warisan. Ngomongnya kasar banget, serius teman-teman. Masih gak ada pelatihan. Wah begitu prospek semua gak ada yang mau masuk. Buat cerita sama Cisupi kok gak ada yang mau masuk asuransi. Lo gimana? Begitu buat cerita dia ketawa setengah mati. Dia bilang, ya iyalah lu perlu ikut training. Oh ada training ya. Gila, gue baru ngerti ada training. Zaman dulu gue harus nunggu dari Jakarta. Nggak ada seperti sekarang by system, tersistem semua nggak ada ya teman-teman. Nah tapi seiring berjalan waktu teman-teman, begitu saya memutuskan jadi agen asuransi ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Serius teman-teman. Tahu kenapa tidak seindah yang saya bayangkan? Bukan masalah prospek penolakan, itu hal yang biasa kalau kita orang marketing. Teman-teman, yang pertama saya dapat rintangan dari orang yang paling saya cintai, dari papa mama saya. Ya, saya bukan asli orang Medan, saya anak luar kota. Jadi kalau tahu Bali Gate itu 6 jam dari kota Medan dulu. Sejak Jokowi sekarang jadi bisa 3,5 jam, 4 jam. Ada jalan tol, keren ya. Thank you sama Pak Jokowi ya. Jadi luar biasa teman-teman, dan jadi kota wisata. Kota kelahiran saya sekarang jadi tempat wisata, itu bagus banget ya. Jadi singkat cerita, begitu ketahuan jadi agen asuransi, papa saya nelfon saya, mama saya nelfon saya kayak makan obat. Sehari 3 kali. Kamu di sekolah jadi dokter, bukan jadi agen asuransi. Lu kurang apa ngomong? Kalau sekolah, kerja. Dia bilang, karena apa? Koko cici saya sudah jadi dokter, saya anak paling kecil. Abang saya udah dokter, cici saya juga dokter. Kegiliran saya, dalam hati jadi anak gak boleh jadi anak durhaka, gak boleh ngelawan orang tua, ya gak boleh ya. Jadi saya dalam hati, iya, pokoknya ngomongnya iya. Tapi dalam hati gue bilang, lu kan di Bali Gate, gua di Medan, gua ngerjain apa lu kan nggak tahu. Ya dalam hati ya, iya pasti nggak. Nah ini saking polosnya saya, jadi kalau kita jadi agent biasanya kita prospek siapa pertama? Ring 1. Saudara yang ring 1 bener. Yang gua prospek itu tante gua, adik mama gua. Begitu keluar dari rumah tante gua, waktu itu saya langsung bertekad seumur hidup saya tidak akan mau prospek keluarga lagi. Tahu kenapa teman-teman? Ketahuan, lapor dia mungkin sama mama gua, anakku jadi agen asuransi ya. Habis gua direpetin panjang sekali, aduh salah. Jadi beneran saya nggak mau prospek keluarga. Dan saya hidup 99% itu dari door to door. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang mau sukses di industri asuransi harus punya banyak kenalan, banyak relasi, benar nggak salah. Tapi itu nggak jaminan 100%. Buktinya adalah saya yang hidup bisa dibilang 99% itu dari door to door lah. Benar-benar sampai gua AM zaman dulu itu juga saya masih lakukan door to door canvassing teman-teman. Karena saya anak kampus, saya di daerah kampus itu siapa? Tukang pencet fotokopi yang zaman dulu, itu saya prospek dulu. Tujuan gua bukan mau prospek dia. Kalau gua ngomong ini orang ngerti nggak ya? Nah, yang udah jelas gak bakal bisa masuk. Tapi gua semangat masih prospekin. Bang, bagus bang. Dia bilang, tapi nggak dulu ya, dalam hati gua dari awal gua udah tahu nggak bakal masuk. Tapi gua makin percaya diri, gua prospek pemiliknya, ownernya, toko fotokopinya, pemiliknya, dan jadi klien saya. Bahkan dari masuk awalnya cuma 300.000, habis itu jadi relationship jadi 500.000, apalagi jadi puluhan juta malah sebulan. Sampai sekarang jadi klien kita. Saya kalau teman-teman tahu Jalan Jamin Ginting di Medan ada rumah sakit Siti Hajar, dari saya turun masih naik angkot loh. Tahu angkot nggak ya? Angkutan umum teman-teman. Why? Karena papa mama saya orang kaya teman-teman. Lumayan papa mama saya distributor, tapi didikannya luar biasa ya. Anak pokoknya lu mau lebih, lu cari sendiri. Makanya kita udah ngajar private, jadi apalagi kalau mau pacaran punya modal kan, harus ya cari sendiri. Luar biasanya. Koko cici saya kuliah dapat mobil, kegiliran saya kuliah, tau nggak dapat mobil atau nggak? Gak dapat. Karena apa? Karena si Prudent, mana tuh gambar Prudent? Ya gara-gara si Prudent, papa saya ketakutan kalau saya bisa bawa mobil untuk prospek, jadi saya nggak dapat teman-teman. Ya, jadi singkat cerita teman-teman, saya buktiin dalam 1 tahun pertama saya door to door di sepanjang Padang Bulan namanya, masuk ke 1 tahun toko, banyak orang yang ngusir saya. Waktu itu masih umur 20. Orang tuh bilang apa? Anak bau kencur, lu jangan datang sini nipu. Dia bilang, diusir sama tante-tante. Gua iya, dan gue juga mengalami hal yang sama waktu sharing di M3 gitu. Gue dengar, Darwin mengalami hal yang sama persis dengan gue, diusir sama pedagang beras. Win, di mana Padang Bulannya? Ya, cas toko yang sama dia bilang. Karena kita melakukan door to door di tempat yang sama ternyata. Dia juga mengalami hal yang sama, tapi dari sekian banyak yang saya prospek,
ada yang masuk dan banyak yang jadi klien saya, teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung kita. Jadi kalau dibilang harus punya banyak market, yes, tapi itu bukan jadi penentu. Buktinya sampai sekarang after pandemi ya, memang zamannya kan sudah zaman sosial media. Tapi ada aja marketnya kita, orang-orang yang merasa marketnya terlalu terbatas sekali, sangat minim. Yaudah, lu mau ikut kelas kanvassing, kita buka lagi kelas kanvassing. Mereka masih bisa, ada aja klien yang mereka bisa dapatin, teman-teman. Saya paling lucu kalau ceritakan kanvassing, gue masih ingat gue kanvassing di Surabaya. Surabaya itu medok Jawa banget, bener gak teman-teman ya? Gue ngomong bahasa Indonesia, si calon prospek ngomongnya bahasa Jawa. Bener, gue gak ngerti. Tapi gue temenin agent, habis itu agentnya yang ngerasa, oh gitu ya. Gue masih ingat itu zaman dulu di Pasar Atom. Tapi terakhir kliennya masuk loh, jadi klien juga, bisa closing on the spot, teman-teman. Nah itu cerita zaman dulu ya. Nah teman-teman, jadi begitu saya lakukan itu dalam 1 tahun pertama saya, di sepanjang 4 bulan door to door saya berhasil mencicil mobil pertama saya, mobil kuda. Begitu saya cicil mobil kuda, papa datang dari Bali, bingung lihat mobil, ada mobil BK merah, ini mobil siapa? Cicil sendiri. Mungkin papa waktu itu terharu. Lu udah besar, lu mau jadi apapun boleh. Wih, gua senang banget kata-kata itu. Lampu hijau keluar dari rumah. Tapi papa boleh minta satu hal nggak? Kamu harus tamat dokter, harus selesai. Pasti, saya bilang, pasti tamat dokter. Untung gua janji sama papa. Kalau enggak, mungkin saya juga nggak tamat dokter kali. Serius teman-teman. Orang kalau udah keenakan dapat duit, bisa malas sekolah loh, bener teman-teman. Nah tapi karena saya janji sama papa saya, serius, saya 3,5 tahun, biasa kan kedokteran 4 tahun ya. Saya 3,5 tahun lulus teman-teman, dan saya lulus dengan IPK saya cum laude di USUK waktu itu. Dokter itu itu gak ada duitnya. Habis itu kan lanjut koas. Koas biasanya 2 tahun kelar. Saya nggak tamat-tamat teman-teman, saya bukan bodoh ya. Tapi cabut. Masuk 1 siklus, masuk di kebidanan, berhenti 3 bulan. Masuk di bedah, berhentinya 2 bulan. Jadi teman koas saya ganti-ganti semua. Kenapa? Saya cuti melulu teman-teman. Cuti bukan karena nggak lulus ya, cuti karena apa? Ikut tripnya Prudential, pergi prospek, ya begitu-gitu. Nah teman-teman, tapi gue selesaikan ya, gue selesai dokter. Dan kado terbesar saya adalah saya wisuda itu di tahun 2004. Saya selesai dokter tahun 2004, itu di bulan April saya wisuda. Habis itu di Januari 2004 saya udah diwisuda juga di Prudential, jadi AD di Prudential, dulu namanya AM. Dan income saya waktu itu 120 juta sebulan dari Prudential. Jadi sama sekali begitu tamat dokter saya udah gak kepikiran untuk praktek lagi. Boro-boro praktek teman-teman, gue mikir gila, sempat praktek gak? Sempat, serius teman-teman, bantuin teman saya ada praktek berapa lama? Kalau dia tanya, Arifin praktek berapa lama? 1 hari. Why teman-teman? Ya serius, why? Karena teman saya ada diterima di rumah sakit. Habis itu tiba-tiba kemalangan dia gak enak hati kalau harus permisi, jadi gantiin, gue yang gantiin dia. Buat gue penderitaan banget, karena gak nyaman, gue jaga-jaga malam itu buat gue gak nyaman banget teman-teman. Kita enak ya, tidur di rumah pasang AC, peluk bantal, gue enak banget kayak sorga kita. Ini di sana jaga malam, wah gak enak banget di rumah sakit. Nah, itu pengalaman saya waktu jadi agent. Dan singkat cerita teman-teman, begitu papa saya udah kasih gambaran, lu mau jadi apapun boleh, lampu hijau kan. Otak gue waktu itu mikir, sesuatu yang baik gak boleh disimpan sendiri. Ingat, itu namanya tamat. Waktu itu gue tahu ini benar-benar bagus. Gue ceritain sama cici gue dokter Linda, dokter Ayat. Waktu itu mereka sudah praktek di rumah sakit Gleneagles yang sekarang ganti nama jadi Columbia Asia di Medan, ada yang di Marta Friska. Begitu pertama sekali saya rekrut mereka, saya ngerti ini bisnis bagus. Saya jelasin, mereka cuma senyum sinis. Tahu senyum sinisnya, mereka udah merasa nyaman banget. Vin, lu salah makan obat kali ya. Orang ngantri nyari saya, lu mesti suruh saya nyari orang satu ke satu. Dia bilang, gue cuma bilang gini, Ci, anak umur 20 kalau ngomong seplas, lu mau makan gengsi lu. Gue bilang, pertanyaannya kalau jadi dokter berapa lama sekali bisa berangkat ke Eropa? Gak seperti sekarang lo berangkat ke Eropa. Zamannya dulu gue happy banget. Trip pertama sekali saya itu ke Spanyol, ke Barcelona dari Prudential. Orang pertama di keluarga saya yang berangkat ke Eropa itu saya loh teman-teman, dapat dari Prudential. Cuman 1 negara, tapi fotonya banyak. Dan foto zaman dulu kan masih dicuciin. Nah, masih, ya ketahuan dari umur gua aja. Tapi masih muda, gua masih 30 tahun ya. 30 tahun ke samping. Pilihannya samping kanan atau samping kiri ya. Jadi gua kasih tunjuk, gak ada respon sih gua. Kalau orang kedokteran bilangnya afet datar, kayak orang mau mati gitu. Ya udah gak ada respon. Gua nggak berkelit, gua mikir lagi, kasih tunjuk CPS. Begitu kasih tunjuk CPS kurang lebih 20-an juta. Yang begitu kasih tunjuk CPS mereka nggak bergeming. Tapi yang buat gua ketakutan tau nggak Pak teman-teman? Berselang 1 minggu kurang lebih lah 10 hari.
Mereka resign dari rumah sakit, gua ketakutan setengah mati teman-teman. Maksud gua nggak gitu, dulu gua nggak ngerti sistem, nggak firm banget sistem. Maksud gua coba-coba dulu, belum tentu semua orang sukses, bener nggak? Kenapa langsung berhenti gitu? Karena dulu belum coba kalau sekarang belum full time gua guaranteed 100% lu pasti sukses, lu ikut pasti jadi. Karena gua ngerti sistem. Hanya tapi dulu kan nggak firm. Tapi gua salut sama cici, gua nggak takut sama cici gua loh. Namanya sama cici sendiri saya ngomong, gue takut sama papa. Kebayang kayak papa saya di kampung kalau ditanya temennya, anak lu apa dokter, kerja di mana, gini, terus bapaknya minta ampun, gila. Tiba-tiba jadi agen asuransi yang gak jelas income-nya. Nah, tapi luar biasa, saya salut sama cici gua. Cici gua itu beneran gak ada yang namanya gengsi-gengsian ya. Yang namanya atribut, dia cabut, habis itu simpan ke laci, kuncinya buang ke laut, gak diambil-ambil lagi. Artinya gak ada gengsi. Mantan perawat di tempat PTT, di tempat penempatannya dia, mereka bisa prospek loh. Susternya juga di prospek satu-satu. Salut sama cici gua loh. Dan dalam 1 tahun pertama, mereka juga langsung dapat Trim Star dari Prudential dan jadi leader di Prudential. Dan hari ini kedua kakaknya juga sudah jadi adik abadi di Prudential, sudah jadi rekan dan ini adalah jadi bisnis keluarga. Kita jadikan bisnis keluarga. Saus-saus saya juga, ipar saya juga ada di Prudential ya. Itu sekilas Prudential, dan jujur Prudential merubah hidup saya dan merubah hidup keluarga saya. Saya cuma mikir ya, saya bilang sama istri saya begini, seandainya kita nggak di Prudential ya, saya cuma mikir kalau saya praktek nyuntik pantat orang sampai gemeter tangan saya begini juga belum tentu bisa dapat income seperti sekarang. Serius teman-teman, serius ya. Mohon maaf, nggak meremehkan profesi dokter itu bagus banget, nolong orang, yes benar. Tapi saya di profesi ini juga saya nolong orang, saya nolong satu keluarga. Saya banyak punya pengalaman nolongin keluarga, nolongin janda, nolongin anak-anak yatim, teman-teman ya. Lewat apa? Lewat bisnis ini ya. Oke, anyway itu sekilas kenapa saya bergabung dengan Prudential. Jadi singkat cerita, bercerita kenapa Arifin mau di Prudential? Jawabannya adalah duit. Ujung-ujungnya cerita duit. Karena gue mata duit kan waktu kuliah aja. Temen gue mau cari stetoskop, tenang, kalian gak usah repot, udah bilang, gue siapin. Namanya anak-anak orang kaya di kedokteran. Otak gue langsung muter, gue cari distributornya, gue searching, gue cari distributor stetoskop, habis itu gue ambil cuman nambah 30.000 satu orang, udah gue servis, bawa ke kampus, 30.000 dari satu orang. Termometer, tenang, ada termometer juga gue cari, dan gue gak punya modal kepercayaan, cuma modal ngomong sama distributornya dipercaya kasih ambil barang gue jual, numpang lewat. Otaknya udah otak bisnis, mau cari dapat duit. Oke. Anyway itu mengenai cerita saya langsung masuk ke materi. Hari ini kita akan berbagi tentang bisnis Prudential. Nah teman-teman, sebelum saya masuk ya, ada satu kata, teman-teman setuju nggak ya? Ada pepatah orang bilang, kalau kita nggak tahu kita nggak cinta. Bener nggak teman-teman? Kalau saya nggak kenal kamu, saya nggak bakal cinta sama kamu loh. Bener nggak sih? Kayaknya nggak kenal nggak sayang, kayak pacaran, kayak suami istri. Coba kalau nggak kenal, nggak bakal bisa jadi suami istri, bener nggak? Nah, contoh kalau saya bilang, kalau kita nggak tahu Labuhan Bajo, ada yang mau pergi ke Labuhan Bajo nggak? Kalau bilang, iya ke Labuhan Bajo, baru pernah dengar apa tuh? Tapi kalau lu tahu Labuhan Bajo, habis itu lu searching, wih ternyata bagus, indah apa? Jadi ada hasrat untuk mau ke sana, benar teman-teman? Sama teman-teman. Ingat, kalau kita tidak tahu indahnya bisnis Prudential, kalau kita tidak tahu indahnya mengembangkan tim di Prudential, Anda tidak akan punya hasrat untuk kembangin tim. Anda akan punya hasrat untuk jadi seorang produser. Anda akan jadi punya hasrat, ya udah jualan cepet, komisinya dapat. Nah, jadi sebenarnya why kita harus ada di Prudential? Kalau ngomong jujur teman-teman, hari ini kita jadi karyawannya orang, makan gaji setiap bulan dapat gaji pasti, enak nggak teman-teman? Dapat duit juga. Kemudian yang kedua, yang orang-orang berprofesi notaris, dokter, praktek, dapat duit nggak? Dapat. Tapi itu kita buka usaha, buka toko, dapat duit nggak? Dapat duit. So why? Kenapa harus memilih Prudential? Nah teman-teman, ini boleh ya, saya berbisnis ini oke kan? Oke. Pertanyaannya, kenapa harus memilih Prudential, teman-teman? Kenapa harus memilih Prudential? Kita perlu tahu dulu. Kenapa? Saya mau cerita nomor satu adalah cerita visi. Sebenarnya hari ini banyak orang yang datang ke Prudential karena nggak enak hati sama teman, nggak enak hati sama saudara. Ya udah coba-cobalah ngisi waktu. Ada orang yang pengen beli, lumayan dapat diskon pribadi, beli polis sendiri. Konyol, teman-teman, nggak benar. Nah,
Yang benar itu sebenarnya kita harus jelas kenapa kita datang ke Prudential, dan ini selalu saya ceritain ke tim saya. Tes. Oke. Nomor 1, kita interaktif ya teman-teman. Anda boleh jawab, semakin Anda jawab, saya akan semakin lebih banyak sharing pengalaman. Kok kayaknya gak enak ya suaranya, memang gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama, mau berapapun hari ini usia kita di ruangan ini, gua jamin kita semua itu pasti ada di angka 30, antara kiri atau kanan, patokannya bener kan? 30 tahun ke samping kiri atau ke samping kanan. Tapi one day yang namanya usia itu nggak ada yang makin mundur. Kalau hari ini kita 30, tahun depan jadi 29, tahun depannya jadi 28, gitu nggak? Nah kan teman-teman, artinya apa? Akan nambah. Suatu saat kita pasti bakal pensiun. Arifin mau nanya, coba kita renungin, one day pada saat kita retire teman-teman, income yang kita miliki bertambah, berkurang, atau stop? Stop. Majority orang bilang satu kata, stop. Tapi kalau lu pegawai negeri, gue masih tetap dapat, tapi berkurang. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Nah, orang akan jawabnya ini sesuatu kepastian yang akan terjadi. Sama semua kita bakal terjadi, tinggal tunggu waktu. Yang kedua, ada sesuatu yang belum pasti terjadi sama kita. Salah satunya belum pasti, tapi Badan Kesehatan Dunia ngomong peluangnya besar, bakal terjadi sepanjang hidup kita. Yang namanya sakit kritis. 90% orang sebelum meninggal itu jadi sakit kritis. Itu statistik dari WHO. Saya tanya, pada saat kita sakit kritis teman-teman, pada saat sakit kritis, income bisa bertambah, berkurang atau stop? Coba kita renungin, kita hari ini sangat produktif, tiba-tiba udah stroke, udah gini juga. Masih bisa prospek nggak? Rata-rata income orang bertambah, berkurang atau stop? Stop. Yes. Oke. Yang ketiga, kepastian yang bakal terjadi sama kita semua teman-teman. Satu bakal pasti terjadi, itu apa? Meninggal. Coba renungin, pada saat kita meninggal, income yang kita punya itu bertambah, berkurang atau stop? Stop. Majority teman-teman saya jawabannya sama. Kecuali ada beberapa sahabat saya yang jawabnya bertambah. Yes, karena dia adalah pemilik bisnis franchise. Dia juga pemilik SPBU. Saya punya agent, dia punya 8 SPBU, tapi dia masih tetap mau jadi agent. Why? Dia ngerti. Awalnya nggak perlu, kasih lu komisinya lah. Tiap orang punya rezeki masing-masing lah. Dia bilang. Tapi gue tahu dia anak muda yang bagus. Dia anak muda yang bisa melihat wah ini. Gue cuma bilang, lu udah punya kantong kanan, kantong kiri, lu coba isi kantong tengah dengan bisnis franchise tanpa modal. Gue bilang. Gue cerita. Anyway, ini dulu. Pertanyaannya apa? Jawabannya rata-rata orang semua bilang berkurang atau stop. Coba tanya diri kita sekarang, di posisi kita sekarang. Kalau gua tiba-tiba pensiun atau sakit kritis atau meninggal, income yang kita punya sekarang itu bagaimana? Stop, berkurang. Kalau jawabannya masih berkurang atau stop, berarti Anda belum melakukan essence bisnis yang benar di Prudential. Nah, teman-teman, kalau hari ini Arifin bisa kenalin, ada satu pekerjaan ataupun ada satu bisnis yang kalau kita gelutin dengan hati, bisa memastikan kita, kalau salah satu dari kejadian ini terjadi, income kita itu akan bertambah terus. Bukan stop, bukan berkurang, tapi bertambah. Kira-kira tertarik nggak untuk mengetahui lebih lanjut? Salah satunya itu apa? Salah satunya, saya nggak bilang satu-satunya ya. Salah satunya adalah Prudential. Dan ini sudah terbukti, bukan cuma ngomongan doang. Pertanyaannya, kita sama-sama orang berpendidikan. Orang berpendidikan selalu ngomong, kan itu ngomongannya lu. Why? Kenapa kok lu bisa ngomongin Prudential kalau kita pensiun, kalau kita sakit kritis atau meninggal, income bertambah? Dari mana jalannya? Kita harus tahu, jangan cuma iya. Tanya why? Kenapa lu bisa ngomong Prudential, income bisa bertambah? Nah ini yang perlu kita bedah teman-teman. Sebenarnya ada di slide saya, tapi nanti kita akan bahas. Saya lanjut, ini lebih enak, lebih live. Teman-teman kalau ada yang nggak ngerti langsung nanya ya. Jawabannya karena kita punya satu sistem di Prudential yang namanya sistem 3 tier 6 gen. Apa itu sistem 3 tier 6 gen? Sebuah sistem yang bisa menjadikan kita nggak melihat kita background pendidikan apa, nggak melihat kita suku apa, nggak melihat kita agama apa, kita punya peluang yang sama untuk bisa punya income ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Nah maksudnya ini apa? Maksudnya ini, ya kalau saya bilang, pertama sekali kita join di bisnis ini, kalau Anda berhasil diterima, maka Anda sebagai partner bisnisnya Prudential, atau orang sering sebut sebagai agent. Kalau saya ngomong partner bisnis. Nah sesuai dengan prestasinya kita bisa dipromosiin jadi namanya associate agency director, kemudian kita bisa menjadi agency director, kemudian bisa jadi yang namanya apa?
adik abadi, dan satu lagi jadi master builder. Nah, kita harus tahu. Nah, teman, banyak orang di bisnis ini dia datang, dia nggak ngerti sistem. Sebenarnya at the end, ujung-ujungnya apa yang kita kejar di Prudential? Apa yang kita kejar di Prudential? Anda boleh awalnya datang untuk ikut-ikutan atau nggak enak hati sama teman, nggak enak hati sama leader. Tapi sebenarnya yang kita kejar cuma 3, teman-teman. Siapapun kita semua di ruangan ini, kita datang ke Prudential untuk mengejar 3 hal. Yang pertama harus jadi adik, yang kedua jadi adik abadi, yang ketiga jadi master builder. Harus, nggak boleh tawar-menawar. Why, teman-teman? Jadi yang 2 ini apa? Sorry, yang 2 ini kalau gue bilang ini cuma batu loncatan doang. Terlalu naif, terlalu bodoh orang kalau mau lama-lama di titik ini, teman-teman. Secepat mungkin harus cepat jadi adik abadi dan agency dan master builder. Mungkin ada orang yang berpikir kalau orang awam di luar sana mereka nggak ngerti apa tuh adik, ini cuma sebatas gelar agency director. Nah, sekarang kita akan bahas why. Ada pepatah orang bilang, if you know the why, ya, the how is easy. Nanti bagaimana caranya akan lebih gampang kalau lu sudah punya niat hasrat untuk ngejar. Kalau kita tahu, kita jadi tertarik. Begitu kita tertarik, ada hasrat, baru kita akan cari jalannya, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah kita ngomong adik. Kenapa harus jadi adik? Kita harus pahami, emang apa hebatnya seorang adik di Prudential? Yang pertama, ingat ada yang namanya suksesi, teman-teman. Dan ini bukan cuma ngomongan doang, teman-teman. Pertanyaannya, suatu saat kita bisa meninggal, benar? Suatu saat kita cacat total. Ingat, suksesi itu artinya apa? Pada saat kita meninggal, ataupun pada saat kita cacat tetap total, posisi kita diwariskan, income juga diwariskan. Apa, teman-teman? Posisi diwariskan, income diwariskan. Coba saya tanya, kita renungin. Kalau hari ini kita kerja sebagai katakan kepala cabang bank, Anda punya income 50 juta, 70 juta misalnya, tiba-tiba stroke, udah gak kerja lagi, kira-kira masih tetap dapat 70 juta nggak? Istri kita tetap dapat nggak? Istri kita jadi kepala cabang nggak? Nggak, posisi nggak diwariskan, income nggak diwariskan loh, teman-teman. Tapi di sini jelas ada kontraknya, hitam di atas putih. Kalau hari ini, contoh teman-teman, hari ini kita katakan misalnya jadi dokter spesialis anak, banyak pasien, income ratusan juta, tiba-tiba stroke atau meninggal dunia, istri anaknya bisa jadi dokter spesialis anak dan dia praktek nggak? Tidak. Beneran anaknya juga dokter spesialis, nggak ada kewajiban semua pasiennya harus cari anaknya, benar nggak, teman-teman? Artinya posisi nggak bisa diwariskan, income juga nggak bisa diwarisin, benar, teman-teman? So, posisi ini cukup bagus nggak, teman-teman? Layak nggak untuk diperjuangkan? Layak banget. Jadi jangan terlalu naif, terlalu lama-lama untuk mau di AAD ya. Dan di sini secepat mungkin batas aman pertama jadi agency director, kita ngerti. Dan yang kedua, teman-teman, ini hal yang bisa dicapai nggak lama-lama, nggak seperti zamannya saya dulu. Zamannya saya dulu bisa 3 tahun baru capai ini, saya 3 tahun 3 bulan baru capai ini. Sekarang setahun bisa. Yang penting lu mau kerja keras, ya. Sistem makin bagus. Kemudian yang kedua, Anda harus pahami di AD, agency director, dengar baik-baik ya, terutama para AD. Ingat, jangan besar kepala kalau udah jadi AD. Satu hal yang harus kita pahami, jadi AD seumur hidup kita di Prudential masih ada yang namanya target. Lu harus achieve targetnya. Kalau lu nggak perform, maka akan demosi. Demosi itu artinya apa? Bisa turun pangkat. Yes. Jadi harus capai target. Karena ada orang yang begini, dia udah merasa happy. Dulu punya income cuma 5 juta, tiba-tiba income-nya jadi 50 juta. Tapi itu lupa. 2 tahun nggak kerja, 3 tahun nggak kerja, tiba-tiba apa? Bisa-bisa lu hilang, demosi lagi, ya. That's why harus punya visi yang jelas. After kita jadi AD, harus jadi AD abadi nomor 2. Jadi apa? AD abadi. Nah, definisi AD abadi itu kalau di tempat saya 6 direct AD. Jujur sebenarnya secara kontrak kan cuma 5 ya. 5 itu kalau kita punya direct 5. Direct itu kita jadi AD abadi. Tapi bahasanya kalau saya 6, margin of error ya, 16-1. Jadi kalau kita punya 6 direct AD, direct tahu ya teman-teman ya, mata hati ya, nggak tusuk sate ya teman-teman ya. Kalau kita punya 6 direct AD, kita sudah jadi AD abadi. Nah ini PR berikutnya, setelah Anda jadi AD, lu harus cetak orang jadi AD secepat mungkin. Rekrut lebih banyak orang dan develop people. Harus jadikan orang jadi AD. Tugas kita di sini adalah bukan merekrut agent. Tugas kita adalah membawa partner bisnis kita bisa melihat, yuk sama-sama bergandengan tangan untuk jadi agency
agency director. Nah, punya 6 direct AD. Why? Kenapa? Alasan yang pertama, satu sama suksesi. Jelas teman-teman, artinya pada saat kita meninggal dan cacat total, posisi kita bisa diwariskan, income diwariskan. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu dengar kata-kata ini no validasi. No validasi maksudnya apa teman-teman? Suatu saat kita misalnya pensiun, nggak kerja, nggak ada omset, divalidasi nggak? Nggak. Kan lo udah punya 5 direct AD, 6 direct AD, udah nggak ada, 0 omset. Tiba-tiba kita stroke, nggak ada omset, nggak bisa kerja, nggak divalidasi juga. Meninggal dunia, anak kita masih tamat SD, nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa, dia tetap AD juga dan nggak divalidasi juga. Keren nggak teman-teman? Menjawab pertanyaan tadi, suatu saat kita pensiun, sakit kritis, cacat atau meninggal, teman-teman pasti 100% apa? Sudah tidak divalidasi. Jadi kalau ada orang bilang, bohong lah di asuransi nggak ada pensiunnya, karena lu nggak ngerti sistem. Nah teman-teman, kita punya sistem dan luar biasanya oke. Kalau ada cuman posisi, nggak ada duitnya, percuma. Cuman keren di nama doang, gelar doang. Yang pertanyaannya, duitnya berapa banyak? No validasi, dan Anda harus tahu satu-satunya company di seluruh Indonesia. Apa? Satu-satunya company asuransi di seluruh Indonesia yang memberikan kompensasi 2 generasi gratis itu cuma di Prudential. 2 generasi gratis. Kokoh, income-nya berapa besar? 2 generasinya gratis, teman-teman. Artinya tanpa syarat. Nah, kita bahas ya, Oke, definisi 2 generasi gratis itu seperti apa? Contoh, ini Arifin. Kalau hari ini saya punya 6 anak A, B, C, D, E, F. Ini anak saya. Let's say ini generasi 1. Berarti ada 6. Pertanyaannya, cuma Arifin kah orang normal? Orang-orang yang saya rekrut ini juga orang normal. Mereka juga ngerti, kalau mereka ngerti sistem, mereka juga pengen jadi abadi. Karena mereka pun suatu saat bakal pensiun. Mereka pun suatu saat bisa sakit. Mereka pun suatu saat pasti akan meninggal. Kalau mereka udah ngerti sistem, mereka juga pasti mau jadi abadi. Kalau mereka mau jadi abadi, berarti generasi kedua. Mereka pada saat melahirkan anak, itu jadi cucunya saya, generasi kedua saya, benar? Nah, generasi kedua saya, logiknya ada 36. 36, benar ya? Nah, kalian 666 benar ya? Nah, saya tidak mau anggap semulus teori MLM, teman-teman. Saya cuma minta 2 aja, contoh 2. Berarti cuma 12. Anggap contoh 18 AD. Pertanyaannya, kita harus paham. Kalau hari ini kita seorang AD, terhadap AD di bawah kita dapatnya apa, teman-teman? Dapat yang namanya royalty. Harus paham ya. Nah, definisi royalty paham kan, teman-teman? Royalty bahasa sederhananya orang awamnya ngomongnya begini. Pernah makan Kentucky kan? Waktu kita ngantri, Anda kenal nggak sih Colonel Sanders? Nggak kenal kan? Kenal cucunya nggak? Nggak kenal. Dia juga nggak kenal kita. Tapi lu begitu ngantri, lu bayar, cucunya ada duitnya. Enak nggak? Lu nggak kenal juga ada duit. Nah itu royalty. Nah sama, ini juga Anda bisa terima royalty. Mau siapa-siapa di bawah ini udah nggak Anda kenal semua, tetap dapat royalty berapa besar? 33%. Royalty di Prudential ada 3, 45 atau 55%. Ada berapa teman-teman? 3. 33, 45 atau 55 dari komisi. Teman-teman, gak usah ngomong muluk-muluk, kita ngomong yang paling kecil aja deh. Contoh 33%. Kalau royalty 33% dari komisi. Komisi contoh, kan banyak sekali produknya ya, bervariasi tergantung produk. Let's say kita ngomong kunci atau BCB yang 10 tahun, contoh 30%. 33 kali 30% dari omset. It means sama dengan 1/3 dari 30%, artinya sama dengan 10% dari omset. Royalty sama dengan kurang lebih 10% dari omset, karena tergantung produk. Nah, teman-teman, kalau saya katakan let's say 18 AD, 1 AD itu 1 M itu kecil loh, 1 AD. Ya. 1 M berarti 18 M total omset kali royalty 10%. Royalty bisa dari 1,8 M. Bagi 12 kurang lebih berapa? 150 juta sebulan. Ini royalty. Ini angka bisa dicapai nggak? Pasti bisa, teman-teman. Saya testimoni, tahun lalu ketepatan waktu saya ngomong sama tim saya di Bali, saya bukain datanya. Januari sampai dengan
Oktober, berarti belum sampai Desember. Generasi 1, generasi 2, saya 2 generasi yang 43M. 2 generasi, artinya apa? Ini angka yang bisa bukan saya yang hebat, tim saya yang hebat ya. Nah, artinya apa teman-teman? Royalti ini bisa dicapai nggak? Bisa. Coba bayangin dengan kondisi tadi, adik abadi, sorry, kita pensiun, kita sakit kritis, kita meninggal, anak kita belum bisa melanjutin bisnis ini, istri kita nggak firm untuk jalanin bisnis ini, tapi ingat teman-teman, luar biasa, 2 generasi gratis. Tak bersyarat, lu nggak bakal didemosi, nggak didemosi, yang penting ada income-nya nggak? Ada, income-nya 2 generasi ini tadi. Nah ini gua hitungnya cuma 2, kalau mereka ngelahirin 6, lebih banyak lagi, bener nggak teman-teman? Worth it nggak diperjuangkan bisnis seperti ini teman-teman? Kalau ngerti, paham ya teman-teman? Dan hari ini orang yang sampai seperti itu banyak nggak? Banyak. Saya kasih contoh ilustrasinya. Ini adalah true story, teman-teman harus tahu. Orang yang bawa saya ke bisnis ini namanya Dr. Sufina. Ketepatan leader saya sudah almarhum, sudah nggak ada. Leader saya join tahun 1999 di Prudential. Tahun 2008 beliau motor neuronistis, penyakit saraf teman-teman, pelan-pelan lumpuh dari atas ke bawah, sampai pakai ventilator juga, ya di rumah seperti ICU. 2017 meninggal dunia. Teman-teman, dia cuma jalanin bisnis ini 9 tahun. Dia jalanin dengan sungguh-sungguh. Kemudian teman-teman, sekalipun nggak pernah nginjakin kantor lagi sejak tahun 2008, sampai terakhirnya meninggal dunia. 9 tahun berjuang hidup. Begitu meninggal dunia, anaknya Cora Angela, ya, kuliah di kedokteran, tiap bulan terima 500-an juta. Tiap bulan 500-an juta. Itu dulu 2017. Kalau mau tahu sekarang berapa? Miliaran jadinya. Jauh lebih gede. Suaminya bilang apa? Dr. Sufina udah gak ada, tapi kapalnya tetap berlabuh sampai sekarang. Pertanyaannya, coba dengarkan baik-baik teman-teman. Coba kasih tahu ke saya, di luar sana Anda kerja di mana? Yang Anda cuma kerja 9 tahun, habis itu Anda gak kerjain lagi, tapi tetap ngasih duit sampai ke generasi berikutnya. Banyak orang di luar sana bekerja hanya sampai di level generasi mereka sendiri. Begitu udah masuk ke liang kubur, income juga masuk ke liang kubur. Udah gak ada lagi. Tapi hari ini terbukti loh teman-teman. Contoh ya, kita hitung-hitungan. Tahun lalu family tree-nya saya 100M. Kalikan 25%, contoh tradisional 25M. Kalikan teman-teman operatingnya royalty Dr. Sufina 45%. Bisa kurang lebih CAPM lah 900 juta sebulan dari satu arifin ke dia. Happy gak teman-teman? Dia masih punya Anastasia Sunbulan gede, buka agensi di Medan. Dia masih punya Hermanto Pratama, dia masih punya Yeni lagi. Artinya tim dia lebih besar. Luar biasa gak teman-teman? Luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita ketahui. Pada saat kita sudah jadi adik abadi, satu, ada suksesi. Yang kedua, no validasi. Yang ketiga apa? 2 generasi gratis. 2 generasi gratis. Nah teman-teman, makanya jangan cepet puas. Begitu udah jadi adik, berhenti. Habis itu apa? Lupa ada yang namanya target. Yang ada kena demosi. Nah, pastikan Anda sudah jadi adik abadi dulu. Nah, pertanyaan Arifin, kalau kita ngomong 2 generasi gratis, kalau seandainya, anak gua juga, cucu gua juga udah beranak tuh, generasi 3, 4, 5, 6 contoh. Kalau kita mau dapatin generasi 3 sampai ke 6, bisa nggak teman-teman? Bisa. Tapi ada syarat, nggak gratis, wajar. Lu mau dapat lebih, lu harus kerja. Lu omset cuma 800 juta only, udah bisa kok dapat generasi ketiga sampai generasi ke 6. Bisa nangkap ya? Gua mau dapatnya lebih banyak, gua mau dapatnya 45%. Teman-teman, kerjakan 2 miliar. Grup Anda bisa dapat 45%. Satu teman-teman, Anda perlu paham, di bisnis kita 6 generasi, kalau udah jadi master builder, 6 kali 55 berapa? 330. Dan kita harus bangga, kita yang terbesar di seluruh industri asuransi. Yang banyak orang bilang di warna hijau, Anda tahu kan warna hijau dari M kan? Dia bilang di tempat gue 10 generasi, ada orang bilang di tempat gue 8 generasi. Pertanyaannya teman-teman, kalau Anda ngerti, di sana 10 generasi, yes memang benar. Artinya sampai kedalaman ke 10 kita dapat. Tapi di sana 10 kedalaman itu cuma 186%. Total semuanya 186%. Gue punya kontraknya. Nah teman-teman, logiknya, saya mau nanya Anda, berapa banyak waktu yang Anda butuhkan untuk membangun 10 generasi?
Lebih panjang nggak waktunya dibanding Anda membangun 6 generasi? Lebih panjang waktu mana yang kita butuhkan? 10 generasi. Lebih panjang waktunya untuk 10 generasi, dapatnya cuma 186%. Ini 6 generasi lebih singkat waktunya bisa dapat berapa? 330%. Lebih enak di mana teman-teman? Di Ajak yang warna biru, teman-teman, 8 generasi. Mereka 17 sama 17, 34. 74, 8 kali 34 itu sama 272. Teman-teman, dia cuma sampai di level generasi keduanya kita aja. Mana lebih panjang waktu Anda membangun 8 generasi dengan 6 generasi? Lebih panjang 8 generasi. Dapatnya cuma berapa? 270. Level 2-nya kita. Kita bisa dapat sampai 330 per dan only 6 generasi. Sampai di sini bisa paham nggak teman-teman? Supaya kita trust, pede. Ini adalah sebenarnya ini kalau orang yang ngerti sistem, kita sudah punya sistem yang paling baik. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ada yang mau nanya? Ada yang bingung? Enggak ya? Oke. After jadi teman-teman kalau udah jadi AAD secepat mungkin jadi AAD. Secepat mungkin, jangan mau lama-lama jadi AAD. Habis kenapa? Ingat AAD dan AD itu cuma persinggah batu loncatan doang. Setelah udah jadi AD, ingat jangan puas AD nggak ada apa-apanya teman-teman. Habis jadi AD harus jadi AD abadi. Harus jadi AD abadi. Yang ketiga, setelah udah jadi AD abadi, PR kita adalah apa? Ayo berpacu untuk jadi master builder. Why? Pertanyaannya, kenapa hari ini kita harus menjadi master builder di Prudential? Jawaban yang pertama, sama, ada yang namanya suksesi. Pada saat kita meninggal dan cacat tetap total, itu bisa diwariskan. Kemudian yang kedua, sama, no validasi juga. Benar, udah gak ada validasi. Tapi indahnya nomor 3, ini dengarin baik-baik nomor 3. Tanpa target produksi. Artinya si master buildernya nggak perlu produksi, nol, nggak perlu jualan sama sekali, nggak ada target-targetan buat dia, baik target pribadi ataupun grup dia secara pribadi. Artinya unitnya ataupun grup sebagai AD nggak ada target. Lu bisa dapat 6 generasi gratis kali 55%. Paling gede loh. 6 generasi 55%. Itu jadi master builder. Pertanyaannya, gimana caranya untuk jadi master builder? Gimana caranya untuk jadi AD abadi? Sekarang kita bahas. Tapi paling tidak, ini sistemnya Prudential. Sama kayak tadi. Kalau kita nggak tahu, kita nggak ada hasrat, nggak ada niat untuk mau ngejar, bener kan? Kalau saya nggak tahu Labuhan Bajo, saya nggak bakal pengen ke sana. Kalau hari ini saya nggak tahu sistemnya nih, ternyata ada sesuatu yang indah loh di Prudential, yang orang selama ini kenal begitu dengar satu kata Prudential, gua tahu asuransi, udah jadi agen asuransi dapat komisi, ya udah cuma taunya itu. Kayak marketing, kayak sales, kayak penjual, bener, nggak salah. Tapi kalau kita cuma mengenal sebatas itu terlalu dangkal. Ingat, kita datang ke sini bukan jadi penjual asuransi, tapi jadilah pebisnis asuransinya. Teman-teman, kalau mau jadi pebisnis asuransi ngapain? Yuk, yang harus kita lakukan, pastikan kita harus ikutin sistem ini. Berbisnis sejati di Prudential. Bisnis pertama Anda disebut sebagai pebisnis pada saat Anda sudah jadi AD. Itu langkah aman pertama. Begitu kita AD, yuk berpacu jadi AD abadi. Dan ini nggak lama loh teman-teman. Dulu kita 3 tahun, sekarang setahun bisa jadi AD. Setahun. Di tempat saya banyak loh, ada beberapa yang 1 tahun memang benar-benar bagus, mantan orang MLM beberapa. Mereka setahun bisa jadi AD, teman-teman. Ya, karena ini 6 bulan, habis itu ini 6 bulan. Kan sekarang kita bisa promosi bulan Juli, habis itu Januari tahun depan udah promosi lagi, jadi ya sesi director, cepet banget ya. Berikan, oke? Sampai di sini ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke. So far, gue ngomongnya jelas kan? Soalnya ada pesan sponsor, ngomong nggak boleh cepat. Ini tergolong cepat. Standar. Udah rem. Serius, karena ada pesan sponsor katanya nggak boleh ngomong cepet. Nah, sekarang kita how-nya. Jadi yang pertama tadi perlu apa? Tahu. Setelah tahu baru visinya jelas. Mau ngapain? Habis itu nomor 2 perlu ada yang namanya nomor 2 perlu yang namanya misi. Apa yang harus Anda lakukan supaya itu tercapai? Kita nggak tahu, gue datang ke Prudential, gue mau jadi AD abadi di Prudential. One day, future kita bersama jadi master builder di Prudential. Nah, tapi apa action sehari-hari yang harus Anda lakukan supaya itu kesampaian? Artinya Pak, orang bilang misinya. Apa yang harus Anda lakukan setiap hari? Nah, how to achieve, bagaimana untuk jadi seorang agency director di Prudential? Sebenarnya nggak usah ribet-ribet teman-teman.
Gak usah ribet-ribet ya, sederhana banget. Gunakan pola yang waktu kita ngomong sama orang, kalau terlalu berbelit-belit orang pusing, gak bisa nangkep teman-teman ya. Apalagi orang yang kalau orang yang sangguin, mampus lah, lu kasih hitung-hitungan dia kabur teman-teman. Tapi kalau ketemu orang koleris, gak apa-apa, orang yang suka hitungan gitu loh. Nah tapi kan gak semua orang seperti itu. Nah teman-teman, hari ini 552, fokus kita lakukan ini selalu saya katakan di agensi saya teman-teman. Sederhana, lu mau jadi adik, yuk fokus lakukan 552, itu aja Anda pegang. Apa itu 552? Setiap tahun, setahun 12 bulan ataupun 365 hari pekerjaan kita yang pertama itu 5 yang pertama adalah selling. Cari 5 nasabah. At least cari 5 nasabah yang 1 juta sebulan deh. 5 kali 12, 11 juta kan berarti 12, bener gak? Berarti 60 juta. Susah gak cari 5 nasabah? Gak susah. Kalau lu mau benar-benar kerja gak susah. Kita bahasanya sederhana. Lu diajarin, lu ditrainingin, bila perlu didampingin. Cuma cari 5 nasabah, masa nggak bisa? Dan gratis pelatihannya. Kemudian 5 yang kedua adalah kita cari 5 partner melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. 5 kali 60, 300 juta. In total 360 juta. Kita promosi nggak jadi AAD? Promosi. Karena syarat AAD kan cuma 300. Ini margin of error, tambahannya aja. Nah, teman-teman, bahasa sederhananya kita cuma ngomong begini. Bro, pengen gak sih punya income ratusan juta sebulan? Atau miliaran? Langkah awalnya cuma cari 5 klien di Credential. Cara cari 5 klien, kamu diajarin, kamu di-trainingin, bila perlu didampingin. After itu, ingat harus lakukan yang kedua. Kamu harus cari teman, partner. Nah, waktu cari partner, kamu harus ngomong hal yang sama. Sis, mau gak punya potensi 600 juta per bulan? Caranya lu cari 5 klien di Credential. Cara cari 5 klien ini kamu diajarin, kamu di-trainingin, bila perlu didampingin. After itu harus cari teman ya. Waktu cari teman ngomong hal yang sama ya, ngomong hal yang sama. Sis, mau gak punya potensi 600 juta per bulan? Caranya cari 5 nasabah di Credential. Cara cari 5 nasabah ini kamu diajarin, di-trainingin, dan didampingin. After itu, kamu harus cari partner, teman melakukan hal yang sama. Bro, mau gak punya potensi 600 juta? Caranya cari 5 nasabah. Cara cari 5 nasabah ini kamu diajarin, di-trainingin, bila perlu didampingin. After itu, kamu harus cari teman. Kurang lebih polanya seperti itu, teman-teman. Cuma sesederhana ini aja, nggak ada yang ribet-ribet kok teman-teman. Nah, pertanyaannya, waktu Anda ajak 5 orang partner Anda, si A, si B, si C, si D, si E, pertanyaannya, why? Kenapa mereka harus mau ikut sama Anda? Kenapa gua harus mau ikut sama lu jadi agen asuransi? Gak gua banget katanya, gak passion gua katanya. Nah, kenapa gua harus mau ikut? Kenapa mereka harus mau ikut? Kita bukan join, bukan untuk bantuin mereka, no. Ingat, kita di bisnis ini tidak pernah memanfaatkan teman kita untuk jadikan kita sukses. Tapi di bisnis ini kita manfaatin sistem Prudential. Apa? Sistem Prudential untuk jadikan kita dan teman-teman kita sama-sama sukses. Kasih tahu sama dia, bro, lu cari 5 teman, A1, A2, A3, A4, A5 supaya kita juga sama-sama promosi. Promosinya berjamaah. Bisa nangkap ya teman-teman? Nah, artinya satu hal harus dipahami 552. Nah, yang paling sering saya selalu bilang ini awalnya, jadi kelihatan simpel banget. Habis itu dari 5 orang, duanya ini apa? Duanya ini apa teman-teman? Dari 5 orang, gak usah semua sempurna lah dipromosiin. Cuma kita promosi 2 juga bisa. Artinya dari 5 itu kita cuma promosiin 2. Misalnya contoh ini Arifin, saya promosiin 2 AAD. AAD pertama dan AAD kedua. Kalau satu AAD tadi berapa? 360, saya setiap tahun melakukan pola yang sama. Berarti it means 1M 80. Promosi jadi AD enggak? Promosi jadi AD enggak? Karena promosi AD cuma 900. Nah, pertanyaannya, pengalaman Arifin, banyak orang lakukan di 5 yang pertama. Malah bukan 5, 15, 25, 35, sampai 50 bahkan ratusan. 5 yang kedua dia tidak lakukan. Kenapa? Makan hati, susah ngurusin orang daripada ngurusin orang, lebih bagus ngurus diri sendiri. Banyak orang yang melakukan seperti itu. Terbalik, teman-teman. Ingat, essence bisnis kita adalah apa? Mau jadi adik abadi kan? Kalau mau jadi adik abadi tidak terlepas ini harus tetap dua-dua Anda lakukan. Tapi kalau di tim saya, ini setelah Interpola, kita punya sistem. Percaya teman-teman ya. Nggak boleh berhenti cuma di 5 nasabah. Saya selalu bilang, kalau Anda ada di training group, saya pastikan 100%. Kalau Anda sudah berhasil 5 nasabah, lu pasti nggak berhenti di 5 nasabah. Lu akan cari. Karena Anda akan semakin mengerti the beauty of life insurance.
asuransi itu luar biasa, bagus banget, indah. Kemana lu bisa cari hari ini orang nitipin 500.000, besok dicium sudako, istrinya dapat 1 miliar. Kemana lu bisa cari program seperti itu, bener nggak teman-teman? Betul. Ini ada bisa dicium sudako itu tertabrak mobil. Sudako itu kereta api, nah kurang lebih gitulah bahasa Medan bro ya. The most important lu ngerti, gua ngerti lah ya. Itu maksudnya ya. Nah, teman-teman, satu hal yang kita harus pahami, ingat teman-teman, 5 nasabah, orang banyak apa? Bablas di sini jualan. Tapi saya selalu bilang, kalau lu nanti kita ada kelasnya ya. Yang penting orang datang kalau langsung target, orang baru disuruh kejar 500 juta, 800 juta. Lu masa nggak bisa 5 klien? Lu pulang ke rumah cari papa, mama, abang, kakak, adik, selesai. Lu anak tunggal cari saudara-saudara lu. Lu pulang ke rumah cari abang, papa, mama, kakak, adik, udah selesai 5 orang. Selesai 5. Habis itu lu berpotensi untuk jadi orang punya income ratusan juta. Ngomongnya sederhana gitu dulu. Tapi after dia udah masuk ke dalam, teman-teman, PR-nya langkah yang kita lakukan. Kan banyak pencapaian kontes dari Prudential. Udah capai 5 lu bisa achieve ke Bali, lu bisa achieve ke Bangkok, bisa achieve kemana-mana, pelan-pelan semua kita kasih tahu. Artinya ujung-ujungnya adalah mengarahkan orang MDRT. Kenapa teman-teman? Harus punya duit. Kalau nggak punya duit nanti jadi super grab, teman-teman, bener serius. AAD, tapi income-nya cuma notial, kacau. Terakhirnya jadi super grab, teman-teman. Tapi paling tidak kita mau apa? AAD-nya berkualitas, teman-teman. AAD-nya apa? Punya income 20 juta, 25 juta. 25 juta sebulan masih oke kan? Dibanding jadi karyawan di luar sana, lu karyawan paling cuma berapa? 5 juta, 8 juta aja. Kita di sini bisa 20 juta, ajak orang untuk MDRT. Tapi kapan dia mau melirik mau jadi MDRT? Setelah dia udah ngerti ini. After dia udah masuk di dalam, kita harus jelasin the beauty of life insurance. Apa sih keindahan asuransi? PR-nya apa? Kita bukan cuma nolong diri kita sendiri, kita nolong orang di luar sana. Harus ceritain why harus jalanin ini. Nah, pelan-pelan dia akan berprestasi. Tapi ingatin balik, jangan fokus cuma di 5 pertama. Begitu lu fokus di 5 pertama, lu jadi penjual ulung, jadi produser ulung, teman-teman. Terakhirnya lu kehilangan karir, teman-teman. Ujung-ujungnya balik lagi, waktu kita pensiun, waktu kita sakit kritis, waktu meninggal, ujung-ujungnya. Coba bayangin lu PCC terus setiap tahun, tapi PCC dari produser. Begitu tiba-tiba stroke, bye-bye. Income cuma 2 tahun loh di insurance. Nah, that's why yang mau kita mau adalah 5 yang kedua. 5 yang kedua apa? Cari 5 Pak. Ingat teman-teman, percaya saya, bukan cuma kita orang normal, orang-orang yang kita rekrut juga orang normal. Kalau mereka ngerti sistem, mereka juga pengen mau jadi adik apa? Jadi waktu kita ngerekrut, ingat jangan yang penting lu 1 case aja. Waduh, itu ada orang yang mau promosi, ngerekrut teman, yang penting lu produksi 1 case. Terakhirnya begitu dia prospek susah prospek. Nah, ini bukan bisnisnya gua. Kenapa? Orang nggak punya visi. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Yang kedua itu adalah duanya jangan lupa. Indahnya bisnisnya apa? Pekerjaan kita adalah develop people. Setiap tahun lu develop orang-orang sukses, develop leader-leader baru. Udah, kalau lu fokus 552 bisa jadi adik nggak? Bisa kan? Apalagi kalau udah ngerti sistem masuk, dia nggak berhenti di 5 yang pertama, jadi 15, 25, 35, 50. Artinya apa? Lu bisa jadi starter, double starter, dan visi. Tapi ingat ya, ini nggak boleh berhenti di sini saja. Kalau berhenti di sini, lu jadi produser sejati. Nggak ada bedanya dengan karyawan. Saya kasih tahu, karyawan kerja masuk kantor dapat duit, nggak masuk kantor nggak dapat duit. Sama teman-teman, sama kayak dokter, praktek dia dapat duit, nggak praktek nggak dapat duit lagi. Jadi agent juga seperti itu loh teman-teman. Tapi esensinya makanya balik lagi, lu mau benar-benar jadi penjual asuransi atau mau jadi pebisnis asuransinya? Kita datang ke sini mau jadi pebisnis asuransinya teman-teman. Bisa nangkap ya teman-teman? Oke. Nah, pertanyaannya, how untuk jadi adik abadi? Teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi adik abadi teman-teman? Oke, waktunya udah ini ya untuk Jumatan ya. Boleh kita lanjut nanti? Kita lanjut lagi, apa-apa kan? Apa-apa. Nanti mesinnya otomatis nyambung. Thank you. Mungkin terima kasih.